Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbil Izzati ampunilah kami dan jamaah kami atas segala dosa kami yang kami perbuat selama ini, yang kami perbuat di dunia ini. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbana Asal-Jalla, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan bapak ibu kami, dosa dan kesalahan bapak ibu guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami, dosa keluarga besar kami, baik kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya Allah ya Rabbana Azza wa Jalla, saat ini kami bersimpah-simpah di hadapan-Mu ya Rabbana, di taman surga-Mu ini ya Allah, di masjid At-Tarbiyah ini ya Allah, keluarga besar kami SMK Pasundan Buah Banjaran melaksanakan sanlat atau pesantren kilat. Tunjukkan kepada kami semuanya ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang koridor ya Allah. Semoga kami senantiasa di atas jalan itu ya Rabbana, sehingga kami tidak akan tersesat untuk selamanya ya Allah. Ya Allah, sehatkan kami semuanya, sehatkan keluarga besar kami, sehatkan kedua orang tua kami, sehatkan bapak ibu guru kami ya Allah. Jadikan kami semuanya anak yang soleh, anak yang soleha, yang berguna bagi nusa, bangsa dan agama, dan bisa menjunjung martabat nama baik kedua orang tua dan keluarganya. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-fawirin. Amma ba'd. Keluarga besar SMK Pasundan 2 dan juga pemirsa sentuhan hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kalimat yang paling indah, tiada kalimat yang paling mulia, yang pantas dan patut kita ikrarkan pada kesempatan saat ini, di bulan yang sangat Allah muliakan ini, kecuali kalimat puji dan syukur. Mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Salawat dan salam kita haturkan, kita sampaikan dan juga kita hadiahkan kepada panutan kita semuanya, imam teladan figur kita semuanya. Beliaulah orang yang sangat begitu mulia akhlak dan tingkah lakunya. Orang yang paling halus tutur katanya, insya Allah yang paling tawadhu, yang paling rendah hati di antara kita semuanya. Habibana wa nabiyana baginda Rasul Kanjeng Nabi Muhammad. Dan semoga disampaikan pula kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umatnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum minal jannati zumara. Mudah-mudahan kita semuanya, Bapak Ibu guru, keluarga besar SMK Pasundan 2 Banjaran, pemirsa sentuhan hati rahimakumullah, nanti di akhirat kita dalam satu rombongan. Amin. Menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengen masuk surga semuanya? 5 orang. Oh yang masuk surga saya? Siap syaratnya? Siap syaratnya? Mau syaratnya? Mati dulu. Iya kan syaratnya untuk mati dulu baru masuk surga. Tapi insya Allah surga bukan cuma nunggu nanti di akhirat. Di saat ini pun, di tempat ini pun sudah disiapkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man sa'alaka tariqan bihi ilma sa'alallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orangnya yang ringan langkahnya datang ke pengajian kayak siang ini, senang ngaji, duduk dengan para alim ulama, dengan orang-orang yang soleh dan solehah, mengikuti kajian. Apalagi saat ini kita dalam naungan bulan suci Ramadan. Sallallahu tariqan ilal jannah, kata Nabi. Maka orang yang senang tadi, yang gembira tadi di suatu kajian, di suatu majelis ilmu, akan dimudahkan menuju dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, keluarga besar SMK Pasundan 2, pemirsa sentuhan hati rahimakumullah, nanti di akhirat kita mendapatkan jannah, dikirim oleh Allah Azza wa Jalla, dipimpin langsung oleh Kanjeng Rasul menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini Cak Nur nih, saya pribadi nggak tahu kalau jamaah. Rasa-rasanya kalau saya mengandalkan sholat saya, tidak mau nyampe ke surga. Berat. Berapa sih sholat kita? Secara matematika kita bisa hitung. Kita punya ukuran. Coba saya nanya kepada seluruh jamaah keluarga besar SMK Pasundan 2 Banjaran dan termasuk pemirsa sentuhan hati rahimakumullah, sehari semalam kita sholat 5 waktu, betul? Berapa rakaat? 17 rakaat.
numpang tanya, rata-rata kalau kita sholat dari takbiratul ihram sampai salam kira-kira berapa menit? Ada 10 menit? Ada 20 menit? 10 menit? 5 menit? Berapa tuh? 2 menit? Sholat naon, jungkir, malaikat naon sih lagi. Itu potongan kita. Itulah potongan saya dan potongan kita semuanya. Termasuk jamaah rahimahumullah, pemirsa sebuah hati. Katakanlah yang paling busuk kita sholat sekali sholat 10 menit aja. Dari niat takbiratul ihram sampai salam 10 menit. Itu sudah jagoan. Kemarin 3 malam yang lalu saya lihat tayangan televisi, tempatnya di Jombang dan Kirain. Sholat tarawih 23 rakaat, 23 rakaat cuma 7 menit. Bayangin. Leku. Kopi. Oke. Kita sepakat sekali sholat 10 menit. Kali 5 berapa menit? 50 menit. Ada 1 jam gak? Ada 1 jam gak? Jawab, ada 1 jam gak? Sementara Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat orang sadayana, masih ada orang sadayana ngasih kepada kita semuanya sehari semalam kita bisa bernapas, berdetak jantung kita semuanya, aliran darah kita normal, mata kita melihat normal, sensitif ini telinga kita bisa ngomong, bisa melaksanakan aktivitas. Berapa jam sehari semalam? Jawab, berapa jam? 24. Kita hidup sehari semalam berapa jam? 24. Dipakai ibadah tadi berapa jam? Cuma 50. Adil nggak kita? Pernah lihat bayi lahir? Ada yang punya adik kecil? Bayi lahir bawa apa sih? Telanjang bulat, tidak selembar kain benang pun yang nempel pada jasad sang jabang bayi. Betul? Jangan bisa ngomong, belum bisa ngomong. Telinganya juga masih belum bisa mendengar, masih awar-awar. Jalan belum bisa, melihat masih samar-samar. Itulah kita dulu. Kemarin hari Senin kalau nggak salah, saya sampaikan. Kebetulan di Dinas Perhubungan kemarin ada acara seperti ini. Kalau saat ini kita menjadi orang yang punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta, punya kemewahan, punya ilmu. Mohon maaf, titipan dari Allah. Betul? Apakah jabang bayi lahir langsung bisa ngumpat? Ada nggak kira-kira jabang bayi lahir langsung bawa TV? Atau mungkin mohon maaf begitu lahir langsung jenggotan? Kayak Pak Ustadz Amar? Ini supaya kita sadar gitu. Ayo kita berdiri orang masing-masing. Hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Hisab diri anak jadilah. Hisab diri kita, hitung diri kita, ulah hitung batur. Cepaan para tadi. Jangan pernah kita ngorek-ngorek kesalahan batur.
neangan kesalahan batur, kesalahan diri sorangan satu keranjang cicing wae. Ada pepatah mengatakan, gajah di pelupuk mata tak kelihatan, tapi semut di seberang sana kelihatan. Ai batur salah sedikit dikorek-korek, ai dia punya kesalahan banyak. Belakang pilon dan budak. Ayo, Ramadan ini Allah siapkan untuk kita banyak bermuhasabah, merenung. Termasuk Bapak Ibu punya orang tua merasa banyak dosa. Bapak khususnya belum bisa berbuat baik ke kolot, belum bisa membahagiakan orang tua, orang masuk menjadikan kolot, masih bikin nangis orang tua, dan bisa mencucurkan orang tua itu nangis dan apa kelakuan kita. Ini Ramadan yang Allah siapkan, dikempur dengan Ramadan. Nah, kaitannya dengan tadi saya tanya kepada pemirsa sentuhan hati dan seluruh jamaah, ya khususnya keluarga besar SMK PAS 92 Banjar, semuanya pasti ingin masuk. Jawab, semuanya pasti ingin masuk. Biasanya orangnya yang kepengen dimasukkan ke dalam surga. Ini Ramadan. Ramadan khusus spesialis, bukan manusianya yang rindu kepada surga, tapi surganya yang rindu ke orang sadaya. Jawab ini pertanyaan saya, kepingin nggak dirindukan surganya Allah? Jawab, kepingin nggak? Kepingin nggak dikangenin surganya Allah? Cuman ada syaratnya. Al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar. Al-jannatun surga itu mustaqatun rindu kangen ila arba'atin nafar kepada 4 golongan manusia. Tadi kata Pak Ustaz Anwar, kalau ada yang ngobrol pengen dimerindukan surganya Allah, pengen. Syaratnya ada 4. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Hilal, Pak Ustaz Anwar. Hiji, balil Quran. Orang yang dirindukan surganya Allah itu, orang yang dikagumi surganya Allah itu, balil Quran. Orang yang gemar belajar Quran, gemar mengkaji Al-Quran, gemar membaca Al-Quran, dan sekaligus gemar menerjemahkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia ini terbesar umat Islam di dunia. Ya, katakanlah ada 150 juta orang Islam. 90% orang Islam numpang tanya. Dari 90% notabene orang Islam di Indonesia, jawab dengan jujur, berapa persenkah yang bisa baca Quran? Malu kita. Ya. Saat ini nggak ada separuhnya yang bisa baca. Numpang tanya lagi, misalnya ada sekian persen. Berapa persen dari jumlah umat Islam yang bisa baca Quran? Numpang tanya lagi, berapa persen dari orang Islam yang ada yang bisa baca Quran, yang tahu artinya? Betul nggak? Benar nggak? Saya kurang kita. Numpang tanya lagi, masih panjang pertanyaannya. Dari sekian persen orang Islam di Indonesia yang bisa baca Quran, yang tahu artinya, numpang tanya lagi, berapa persen yang sudah ngerti makhraj dan tajwidnya?
Coba lihat begini. Nah, yang paling sulit bukan membaca. Yang terakhir ini. Dari sekian persen yang orang Islam di Indonesia, sekian persen yang bisa baca Quran, sekian persen yang tahu artinya, sekian persen yang bagus bacaan. Numpang tanya lagi, berapa persenkah yang bisa menerjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari? Artinya, ajaran Quran dilaksanakan. Jujur, Ramadan, yang subuh sholat subuh. Coba yang sholat subuh. Jujur di Ramadan. Udah cukup. Sepertiga di negara. Tadi kan? Terkadang ada dibaca. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, sing rukun, sing kompak, sing bersatu, ulah cerai-berai. Ayat dibaca, tapi praktek dalam realitas kehidupan kita masih gontok-gontokan. Gara-gara pemilu kemarin, mertua sama menantu nggak nanya-nanyaan. Beda pilihan, tetangga nggak nanya, nggak ruku. Beda kaos, nggak nyapa, apa-apaan. Pemilu sudah lewat. Saya ingatkan kepada pemirsa sentuhan hati dan seluruh keluarga besar SMK Pasundan 2 Banjaran. Pilihan boleh tidak sama, kaos boleh berbeda, jaket warna-warna, tapi ketika dibuka jaketnya, dibuka itu kaosnya, terbesit hatinya, saya Muslim dan saya akan berbuat untuk agama saya. Itu yang hebat. Tepuk tangan. Setuju? Presidennya rek Paijo, rek Tarno, rek Paimin, anger wae Bapak jadi guru. Sukan, saya pakai nungguan kemarin nungguan, disiwa di telepon Pak Prabowo dijadikan menteri. Anger. Yang penting kewajiban Quran sudah kita laksanakan, yaitu memilih pemimpin kurang sadayana. Mudah-mudahan pemimpin yang sudah kita pilih, yang sudah diputuskan oleh KPU sing amanah, amin, dan bisa membawa kemakmuran rakyat Indonesia ini. Dan mudah-mudahan janjinya nanti minimal kita sekolah 5 hari, berarti kan siang kan kita pulangnya jam 2:30, siang ada makan gratis, amin. Ijita Tadil Quran. Tolong nih, karena ada yang ngobrol, karena lagi yang kedua, syarat untuk dilindungi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahabutil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang bisa mengontrol omongan anak. Salamatul insan fihi lisan, selamatnya manusia karena lisannya. Kata Bang Haji, lidah senjata utama bagi keselamatan Anda. Pandai-pandailah bicara, asal jangan ngomongin batur. Karena dari omongan timbul permusuhan. Ini lisan. Makanya tadi saya menarik tadi. Bagaimana Pak hukumnya puasa tapi gak sholat, puasa ngomongin batur? Jawabannya simpel, puasanya jadi pahalanya batal. Itu aja. Kok repot? Bagikan mencari jarum gampang yang hilang.
Sedangkan sholat itu amal ibadah perintah Allah yang pertama dihisab, ditanyakan oleh Allah. Kalau sholat kebaikan akan terbawa baik. Ya, nanti satu sholat, jangan pernah ditinggalkan sholat. Mohon maaf, nanti kan sini, mohon maaf nih. Di antara kalian semuanya para jamaah ini, termasuk pemirsa sentuhan hati, kalau di antara kita ada yang nggak puasa, nggak kelihatan, itu kecil. Kenapa? Karena ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang tahu pelaksana, dan Allah yang menilai puasa kita. Batuk dan nyamuk, pada orang lain nggak tahu. Contoh ini, berangkat dari rumah menuju sekolah atau dari rumah ke kantor, makan yang banyak, kemudian keluar rumah bibir rapi, kemudian jalan sempoyongan, ada angin ngalor, ada angin gidul, ditanya orang, kamu kok lemes banget? Lagi puasa gua makanya. Padahal Prabowo ibadah. Makanya disebut dengan ibadah sirriyah, ibadah rahasia yang tahu hanyalah Allah dan yang melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita ya menjadi ibadah yang mabrur dan mabrur, diterima dan semoga mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sentuhan hati dan seluruh keluarga besar SMK Pasundan 2 Banjaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya singkat saja. Yang ketiga, wa hafidil lisan, wa muqimil ji'an. Yang ketiga, wa muqimil ji'an, orang yang mau ngasih makan kepada orang yang kelaparan. Sehingga ada pepatah mengatakan dunia pendidikan akan lebih cepat berhasil kalau memakai semacam audiovisual. Contohnya gini, gampangnya. Kalau kalian ingin bisa renang, teori dikasih, yang kedua dibawa ke kolam renang. Itu namanya langsung praktek. Kepengen bisa renang, teori ngotot kayak bebas begini, kayak dada begini, kayak kuku begini. Kolam renang nggak pernah dibawa. Ngotot itu mahir ilmunya, ngotot itu teorinya. Kolam renang nggak pernah dibawa. Sekali dibawa kolam renang, yakin insya Allah gaya batu. Dan kita ini sudah diajarkan bagaimana orang nggak makan. Kita sudah diajarkan bagaimana anak yatim piatu, bagaimana orang-orang duafa, orang-orang yang nggak mampu, orang miskin yang terkadang 1 hari makan, 2 hari dia libur, 1 hari masak, 3 hari libur karena nggak ada bahan untuk dimasak. Iya, kita saat ini cuma sehari kita nggak kena makanan dan minuman, tapi begitu beduk maghrib dan azan kena minuman dan kena makanan, segera timbul yang namanya kepekaan sosial. Ini kita tumbuhkan. Yang terakhir, wasaufa Ramadan. Orang yang dirindukan surganya Allah adalah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan keluarga besar SMK Pasundan 2 Banjaran dan pemirsa sentuhan hati senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sampai tamat menemukan hari raya Idul Fitri nanti 1445 Hijriah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tundukkan sejenak kepalanya, kita berdoa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah. Ya Aziz ya Ghaffar ya Jabbar ya Qahhar ya Fattah ya Alim. Ya Rabbal alamin ifa alaina bil mu'minina raufur rahim. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Warzuqna halalan thayyiba wa amalan mutaqabbilan wasi'an mubarakah. Allahumma ighfir lana ya Ghafur ya Allah. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ya qadiyal hajat hajatina ya Allah. Allahumma ya syafiyal amrad, sehatkan kami semuanya ya Allah. Angkat segala penyakit kami ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Allahumma ya rafi'ad darajat irfa'na ya Allah. Angkat derajat kami ya Allah. Mudahkan segala urusan kami ya Allah. Keluarkan kami dari segala kesulitan kami ya Allah. Allahumma ya mujibad da'wat istajib du'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Istajib du'ana billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi